Shalom Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur kesempatan hari ini bertemu kembali dalam pelajaran kelima triwulan 3 tahun 2022. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang penjala jiwa bagi Kristus. Dan kita akan meminta pembina Roh Kudus dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh kembali belajar tentang firman Tuhan dan tentunya akan terus memperlengkapi diri kami sebagai murid-murid Kristus dengan menjadi penjala jiwa bagi Kristus. Itu merupakan kerinduan setiap kami sebagai orang percaya dan boleh tetap terus menceritakan bagaimana kisah kasih-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya dan menceritakan bagaimana keselamatan yang boleh kami dapatkan untuk orang lain pun boleh mendengar dan percaya kepada Kristus. Pujian dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesempatan ini menjala jiwa bagi Kristus. Sebuah pertemuan di mana murid-murid yang pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Dalam Matius 4, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, saya membacakannya bagi kita semuanya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat dari kisah antara Tuhan Yesus yang mencari murid-murid dan awal pertama Tuhan Yesus bertemu dengan 4 orang nelayan, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kisah ini juga dapat ditemui dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 dan juga Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita melihat bagaimana ada seorang gadis yang setia ke gereja, kemudian dimintain tolong oleh ketua pemuda untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Dengan halus ia menolak karena ingin fokus dulu pada kuliah serta berjanji akan terlibat pelayanan saat dia sudah bekerja. Sayangnya ia pun menolaknya ketika ia sudah bekerja karena dalam kesibukan pekerjaannya sangat minta waktu dan tenaganya sehingga dia belum bisa mengikuti pelayanan di dalam gereja tersebut. Ia pun berjanji akan terlibat pelayanan saat ia sudah berkeluarga. Saat ia sudah berkeluarga, ia pun masih menolak terlibat pelayanan. Karena saat ia berkeluarga, ia harus mengurus anak, serta mengurus keluarganya, dan ia pun masih menolak terlibat dalam pelayanan karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Penjala jiwa bagi Kristus. Alasan kenapa Tuhan menjadikan keempat murid itu pengikutnya. Kalau kita melihat ilustrasi ini akan berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh keempat nelayan tersebut. Injil Matius ditulis sekitar tahun 70 sampai 80 di Syria, diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Pengarang Injil Matius bermaksud menyampaikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus
Memulainya dengan mengangkat silsilah Yesus, kelahiran Yesus, pembaptisan Yesus, dan memulai karya pelayanan di Galilea. Sebuah karya di depan umum di mana penulis menjelaskan Sang Mesias harus memulainya di Galilea daripada di Yerusalem. Matius mengisahkan bahwa Petrus pada awal pula penampilannya di Galilea memanggil beberapa orang untuk dijadikan sebagai pengikutnya. Dan penangkapan Yohanes Pembaptis membuat Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi sebuah danau di daerah Zebulan dan Naftali. Matius 4 ayat 12-13. Tentu, penyingkiran ini bukan karena Yesus mau melarikan diri atau mencari aman dan nyaman, namun ini terjadi sebagai bentuk pemenuhan nubuatan oleh Nabi Yesaya itu dalam Matius 4 ayat 14-16. Alasan kenapa atau mengapa menjala jiwa bagi Kristus? Tentunya kita sebagai orang percaya melihat kisah pertemuan antara keempat murid itu. Tuhan Yesus bukan pergi ke istana, di mana tempat orang yang berkuasa, atau pergi ke Yerusalem, di mana para imam, kepala, dan tua-tua ada. Tapi justru pergi ke Danau Galilea, suatu tempat terpencil dan terpinggirkan. Jelas sekali kita melihat, Kristus tidak melihat seperti cara manusia melihat. Pada mereka, nelayan-nelayan Galilea yang sibuk bekerja, Sang Mesias hadir dan menyapa, "Mari ikutlah aku." Sebuah kalimat singkat namun mampu mengubah hidup para nelayan di Galilea. Alasan tersebut adalah yang pertama, mengapa menjala jiwa bagi Kristus. Kalau kita melihat, Tuhan mencari murid-muridnya itu karena Tuhan Yesus memerlukan manusia untuk menjadi penjala manusia. Yesus mendatangi keempat muridnya di tempat kerja mereka, dan Yesus pun melibatkan mereka dalam menjangkau jiwa. Penjala jiwa atau penjala manusia berarti tugas murid-murid digambarkan seperti sebuah kegiatan menjala, namun yang dijala bukan ikan, melainkan manusia untuk menjadi pengikut Yesus. Yesus menemui dan melibatkan keempat murid itu menjadi penjala manusia karena pekerjaan menjangkau jiwa adalah pekerjaan besar dan banyak. Tuhan Yesus memerlukan manusia, yaitu orang percaya, untuk dapat menjangkau manusia dengan memberitakan Injil kepada manusia yang belum percaya itu. Kata "ikutlah aku" digunakan kata-kata deuto opiso mau, yang berarti marilah di belakangku. Jadi ajakan Tuhan Yesus mempunyai arti khusus bagi ibu saudara. Mari berjalanlah di belakangku. Arti berjalan di belakang mau menunjuk pada keteladanan seorang murid kepada gurunya. Hidup seseorang akan berubah, dan perubahan itu tergantung dari siapa yang kita ikuti. Dengan mengikuti Yesus, mau tidak mau kita akan berubah. Nah, panggilan memiliki arti yang jauh lebih mendalam dan jangkauannya lebih besar, dan kita melihat bagaimana berbeda dengan profesi. Kalau melihat profesi itu kan akan berubah-ubah. Kalau kita melihat kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama, profesi demi profesi itu berubah-ubah. Dari seorang anak, seorang budak, pembantu, menjadi seorang narapidana, dan menjadi Perdana Menteri. Meskipun profesi yang berubah, baik di mana saja, dalam kondisi apa saja, Yusuf tetap memunculkan dirinya taat kepada Allah. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus membutuhkan manusia untuk menjadi penjala manusia? Karena apa, Bapak Saudara? Panggilan dalam mengikut Kristus dan dibentuk dengan mendekat kepada Kristus, serupa dengannya, dan dalam proses pembentukan dalam diri kita, Kristus memakai kita dalam kerajaannya. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tetapi tak mungkin menjadi berkat bagi dunia ini, tak mungkin juga menjadi berkat dalam kerajaan Allah kalau saya dan saudara tidak mau dibentuk.
Tidak mungkin kita menjadi berkat atau mengabarkan Injil dan mengabarkan Kristus yang hidup itu kecuali kita mau taat. Menjala jiwa bagi Kristus adalah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita dibentuk oleh Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin diurapi oleh Tuhan. Jadi bentuk ketaatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjala jiwa bagi Kristus, adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita mengenal, kita membaca firman-Nya, kita merenungkannya, kita mengerti, karena Tuhan Yesus membutuhkan manusia untuk menjadi penjala manusia. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus memerlukan penjala manusia sekarang juga. Kalau kita melihatnya Bapak Saudara, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku," ya, sebuah ajakan, "dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20 dikatakan, "Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia." Ya, segera. Sebagai penjala manusia, mereka harus menjadi murid Yesus. Yesus memanggil mereka sekali saja dan mereka pun memenuhi panggilan Yesus karena sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus sebelum mengajak mereka sudah ada pertemuan sebelumnya di mana mereka di Yudea bertemu. Dalam Injil 1 ayat 35-40 dikatakan bahwa mereka sudah mengadakan. Jadi Yesus memerlukan tanggapan segera dari mereka, selain karena tuaian banyak, pekerjaan sedikit, dan juga banyak orang di dunia ini dalam kondisi yang lelah dan terlantar secara rohani. Kalau kita melihat konteks saat ini, kok bisa ya bagi mereka kok segera? Dan kalau dikondisikan sekarang mungkin masih berpikir, bertanya-tanya, masih menimbang-nimbang, apakah saya bisa melakukan pelayanan panggilan ini, atau saya bisa menjadi seorang penginjil, atau saya bisa memberitakan Injil. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang seringkali kalau kita merujuk dalam Matius 4 ayat 20 sampai 22, mereka segera meninggalkan jalannya, perahunya, serta ayahnya dan ikut Yesus. Kalau kita melihat dan kita membaca, respon ini sangat radikal, yang tidak sampai meninggalkan pekerjaannya, perahunya yang menjadi tempat atau sebagai alat penghasilannya, serta ayahnya. Sebab mereka terkesan tanpa dipikir-pikir terlebih dahulu, bahkan sebuah respon yang muncul bukan karena dilatar-belakangi oleh iming-iming sesuatu. Jadi Bapak itu Tuhan tidak mengiming sesuatu yang dibujuk yang seperti mendapatkan janji sebuah karunia. Tetapi dalam penulis Injil Matius ini nantinya menempatkan cerita atau kisah Yesus mampu memberikan sebuah kesempatan di mana mereka, kalau ayat 23 sampai 25 ini melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kejadian ini nanti sesudah pemilihan para murid, ya, dalam ayat 23 sampai 25. Para nelayan yang sibuk bekerja tanpa ragu-ragu untuk mengikuti Yesus, suatu keputusan yang berisiko tanpa tahu kemana dan kebutuhan apa yang akan diterima. Namun resiko itu yang diambil oleh keempat orang ini, meninggalkan zona kenyamanan dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Tentu sebuah resiko yang sudah sering mereka ambil ketika mereka mau menangkap di danau. Yesus pun memanggil para murid tidak menjanjikan sebuah upah atas pemanggilan tersebut, tetapi sebuah perubahan orientasi dari penjalaman ikan ke penjalaman manusia. Ya, sejak mengikuti Yesus, mereka memiliki misi Allah, yaitu dari penjala ikan, nelayan, menjadi penjala manusia atau menjadi murid-murid, ya, menjadi pengikut Kristus. Sebagai penjala manusia, mereka akan pergi mencari dan mengumpulkan petobat-petobat baru untuk menjadi murid-murid Yesus. Ya, untuk menjadi penjala manusia, mereka harus merespon dalam ketaatan dengan cara meninggalkan kehidupan lama untuk memasuki kelas pemuridan bersama Yesus, dan mereka harus melewati kelas persiapan yang diajarkan Yesus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan yang Tuhan Yesus ajarkan.
dengan hidup bersama dengan mereka mengenal, meneladani kehidupan gurunya, disadari atau tidak, karakter mereka diubahkan seperti Yesus. Murid-murid itu dilatih dan disiapkan sedemikian rupa sehingga mereka dan pengganti-pengganti mereka. Pekerjaan mereka sangat efektif, walaupun tidak tergolong guru-guru profesional seperti ahli Taurat dan Rabi. Mereka tidak pernah menerima pendidikan yang resmi. Namun setelah mereka melalui suatu masa persiapan yang singkat di bawah Yesus, mereka menjadi guru-guru yang terkemuka sampai saat ini. Sehingga kita pun melihat bagaimana murid-murid Yesus tersebar ke seluruh dunia dan pengajaran mereka telah meliputi seluruh bumi dan mengubah jalan sejarah. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memerlukan segera. Karena apa? Tuayan banyak tetapi pekerjaan sedikit. Dan tentunya alasan kenapa kita menjala manusia atau menjala jiwa bagi Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus memerlukan penjala manusia yang rela berkorban. Ayat 20 dan sampai 22. Tadi dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, lihatnya pula orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedius dan dengan saudaranya bersama mereka Zebedius juga sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi ada kerelaan. Jadi Tuhan Yesus memerlukan penjala manusia yang rela berkorban. Berkorbanan di dalam Yesus adalah sesuatu yang layak karena akan mendapat penghargaan. Ya, dalam Markus 10 ayat 29-30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi pemanggilan yang mencakup visi Allah yang besar ini dikerjakan di dalam Yesus menuntut pengorbanan. Pengorbanan Yesus sering dia berhadapan dengan risiko baik dalam gereja maupun di luar gereja. Ya, memanggil dan mengubahkan murid Yesus dari menjala ikan menjadi menjala manusia merupakan ajakan dan bukan paksaan, tetapi mengandung unsur kerelaan. Sebagai penjala manusia, maka kita di dalam gereja hendaknya terus-menerus memberitakan Injil kabar baik dimanapun kita berada. Sebagai anggota gereja, ya, memiliki pilihan dan panggilan memuridkan, bukan didasarkan pada status saja. Kita hanya mungkin jemaat biasa saja, tapi kita memiliki keterbukaan, memiliki ketulusan untuk menjawab panggilan Yesus, dan itu dilakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya, jadi jauh kalah diri dari panggilan yang hanya didasarkan pada status seseorang tersebut, tetapi kita sama. Jadi kita sama di hadapan Tuhan itu untuk menjadi pengikutnya. Baik status kita sebagai orang biasa ataupun kita memiliki jabatan yang penting dalam sebuah gereja, tapi di hadapan Tuhan kita sama saja, Bapak-Ibu Saudara. Karena jika kita memiliki kesiapan dalam panggilan Yesus, berarti kita siap menerima perubahan dari latar belakang apapun dan mengikuti pola pelayanan Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus bukan lagi secara fisiknya, tetapi secara dalam kehidupan rohani kita, yaitu kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan. Kita mengikuti setiap apa yang Tuhan katakan. Dengan menjawab panggilan Yesus harus disertai dengan kesabaran, pantang menyerah, tangguh dan berani. Bagaimana yang menjadi ciri khas penjala ikan atau nelayan itu kan memiliki kesabaran. Apabila dia menebarkan jalannya, dia tidak mendapatkan hasil, tentunya dia terus tidak pantang menyerah, dan terus tangguh bagaimana menghadapi situasi kondisi mungkin waktu atau cuaca yang tidak menentu dan mungkin tidak mendukung dalam mereka
mencari ikan. Tapi di sini selama kita tidak meraih kesempatan untuk menjawab panggilan Tuhan kepada kita, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah mampu lakukan melalui kehidupan kita dalam mengubah keadaan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya memang berisiko seperti halnya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Makin gak enak ya resiko yang kita akan terima, kita akan dipandang bodoh. Misalnya tadi tentang menebar jala, risiko nggak dapat ikan menjadi tampak sia-sia. Kita memberitakan Injil, mungkin orang lain tidak mendengar, atau mungkin kita berpikir apakah dia akan percaya. Berisiko ditertawakan atau dikomentari orang-orang yang melihat kita mungkin sedang memberitakan Kristus. Akan tetapi Bapak Saudara, ada satu hal yang harus kita ingat, adalah ketika seseorang mulai bertindak menebarkan jalannya, maka ratusan pengharapan ada di situ. Jadi sebuah tindakan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan tentunya kita melihat contoh dari keempat orang dalam pembacaan Alkitab kita hari ini yang kemudian menjadi murid-murid Kristus. Jadi Yesus sangat membutuhkan manusia untuk dapat memberitakan Injil kepada sesama manusia. Yesus memerlukan penjala manusia itu sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang sedang menuju kebinasaan melalui kondisi yang saat ini. Yesus siap memberikan penghargaan kepada mereka yang berani berkorban dalam menjala manusia. Jadi berdasarkan ketiga alasan itu, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk menjadi penjala manusia. Terkadang ia bergerak sebelum kita dan terkadang setelah kita, tetapi ia tidak akan bergerak tanpa kita. Tanpa Allah kita tidak akan sanggup. Tanpa kita, Allah tidak akan mau. Jadi tentunya, mari Bapak Saudara, jadilah penjala manusia. Dan tentunya Allah tetap terus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bagaimana kami boleh diperlihatkan bagaimana Engkau memilih keempat murid. Dan tentunya Engkau membutuhkan setiap kami. Kami pun bersyukur Engkau boleh memilih kami, memanggil kami. Dan kami pun boleh dengan segera melihat panggilan yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami melihat bagaimana kata segera untuk kami bisa menceritakan, membagikan, mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan kami pun saling menguatkan satu sama lain sebagai sesama saudara kami di dalam gereja kami, di dalam kami bisa tetap terus bertumbuh rohanian kami. Dan tentunya melalui pertolongan dan kami diberikan sebuah kesempatan jika kami boleh menjadi penjala-penjala manusia dan bagi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pun percaya setiap kami yang boleh ada dan berada dalam lingkungan gereja kami, dan tentunya kami pun boleh merasakan hal yang sama. Dan kami pun boleh peduli kepada setiap orang-orang yang sekeliling kami, sehingga orang-orang yang di sekeliling kami pun boleh mendengarkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan tentunya mereka juga beroleh keselamatan seperti apa yang boleh kami dapatkan dari Engkau. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini yang menyerahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.